ada orang yang gula darahnya sampai 65 itu tidak masalah. Nah, kalau komentar ini berkata bahwa katanya gula darahnya 70 atau 80 tapi kemudian dia merasa lemas dan keringat dingin, yang pertama yang terjadi. Halo teman-teman sekalian, ini ada komentar yang menarik, teman-teman silakan lihat di layar ya, saya bacakan. Katanya begini, Mas, kemarin gula darah saya 70, kadang 80, dan yang terjadi saya ngedrop badan lemas keringat dingin. Lah itu kalau terus turun katanya bisa bahaya. Gimana ini Mas? Dan akhirnya saya disuruh minum manis, kata dokter saya. Baik, satu, yang pertama yang mau saya sampaikan adalah ada orang yang gula darahnya itu sampai 65, itu nggak apa-apa. Ya, ada orang yang gula darahnya sampai 65 itu tidak masalah. Nah, kalau komentar ini berkata bahwa katanya gula darahnya 70 atau 80 tapi kemudian dia merasa lemas dan keringat dingin, yang pertama yang terjadi bisa jadi itu adalah adaptasi tubuhnya. Itu yang pertama. Bisa jadi itu beliau masih baru menjalankan ketofastosis, kemudian gula darahnya turun, tubuhnya baru beradaptasi, kemudian merasa lemas seperti itu. Nah, ini bisa jadi kejadiannya gara-gara itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi tubuhnya karena baru menjalankan ketofastosis lalu gula darahnya kemudian turun, tubuhnya kaget. Nah, ketika tubuh kaget, kita akan ngerasa lemas dan keringat dingin. Ya, saya pun pernah merasakan itu. Jadi waktu itu saya ngerasa kok lemas, kok keringat dingin. Yang saya lakukan adalah saya rebahan, kemudian saya makan. Ya, tapi waktu itu yang saya makan adalah makanan hewani. Jadi waktu itu saya ngerasa kok lemes, kok kalau berdiri keliengan gitu ya. Kok keringat dingin, lalu wah ini berarti saya harus makan gitu. Jadi di ketofastosis itu memang ada puasanya. Tapi kalau di masa puasa kita ngerasa bahwa kita harus makan, ya makan saja. Yang penting adalah makanan-makanan yang masih berasal dari hewan. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah saya bilang ke istri saya, coba masakin telur dadar atau telur ceplok waktu itu, lalu dimasakin 2 atau 3 lalu saya makan. Setelah saya makan itu tubuh saya mendingan gitu. Nah ini yang kedua. Ya bisa jadi mungkin kelaparan atau shock badannya. Yang ketiga bisa jadi ini karena apa? Karena ada salah satu pilar yang tidak terjaga dengan baik. Ingat ya, di ketofastosis itu ada 5 pilar yang harus kita jaga. Ya, yang harus kita jaga itu 5 pilar ini adalah yang pertama adalah fasting atau berpuasa. Jadi kita harus menjaga puasa kita. Pertama itu 16 jam. Kemudian pilar yang kedua itu adalah moving. Moving itu adalah bergerak atau olahraga. Pilar yang ketiga adalah feeding. Feeding itu artinya adalah kita makan atau menjaga makanan kita dari hal-hal yang bisa naikin gula darah. Kemudian yang keempat adalah pilarnya relaxing atau kita bisa mengelola stres kita. Yang terakhir pilarnya adalah sleeping atau tidur. Jadi yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah di ketofastosis ada 5 pilar. Dan kalau kelima pilar ini tidak dijalankan dengan baik maka tubuh kita bisa jadi akan mengalami hal yang tadi. Ya, ketika gula darahnya rendah, kemudian ngerasa keringat dingin, lemes dan sebagainya, maka ya kemungkinan yang ketiga bisa jadi ada salah satu pilar yang tidak terjaga. Misalnya mungkin ya tidurnya kurang gitu loh. Mungkin tidurnya kurang, begadang dan sebagainya, lalu kemudian besoknya ketika gula darahnya rendah, tubuhnya kemudian akan lemas, keringat dingin dan sebagainya. Ya, mungkin juga apa asupannya kurang. Jadi karena pengen banget turun berat badannya dalam waktu dekat, dalam waktu singkat, maka kemudian sangat-sangat udah puasanya panjang, makannya dikit banget gitu. Bisa jadi juga mungkin apa? Ya, garam di tubuhnya atau cairan di tubuhnya kurang, mungkin minumnya kurang banyak ya kan, kurang garamnya dan sebagainya. Nah, ini adalah kemungkinan yang ketiga. Ya, kemungkinan yang keempat bisa jadi tadi ya, apakah sudah mengkonsumsi cuka apel, VCO gitu ya, garam ini penting ya teman-teman. Kalau di ketofastosis garam itu penting. Saya kalau lagi lemes nih, misalkan nih, contoh aja saya kalau lagi lemes atau saya mau kena flu, itu saya ngambil air hangat, lalu saya masukin garam. Jadi saya minum air garam gitu ya. Minum air garam atau kadang-kadang saya tambah cuka apel gitu. Jadi kalau saya lagi misalkan lemes, lagi mau flu gitu ya. Yang saya lakukan itu, saya ambil gelas, saya masukin air hangat, saya masukin garam, saya masukin cuka, lalu saya minum. Nah, hal ini juga bisa dilakukan kalau teman-teman ngerasa badannya lemas. Kalau badannya lemas bisa lakukan itu. Bisa juga dengan apa? Bisa juga dengan mengkonsumsi VCO. Jadi kalau lagi lemas ya konsumsi VCO-nya. Nah seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa terjadi ya. Banyak hal yang bisa terjadi, banyak kemungkinan yang bisa terjadi ya. Kalau beliau komentarnya seperti ini, saya tidak tahu nih kemungkinan yang mana yang terjadi.
Bisa jadi mungkin badannya baru beradaptasi, bisa jadi shock, bisa jadi lapar, bisa jadi pilarnya tidak terjaga dengan baik, ya kan? Atau garam tubuhnya kurang dan sebagainya lah. Nah, tapi yang saya lakukan adalah kalau saya lemes, kemudian sampai keringat dingin, yang saya lakukan saya nggak minum air gula gitu ya. Saya tidak minum air gula. Yang saya lakukan adalah saya ya rebahan dulu kalau memang lagi lemes, lalu kemudian minum air, ya kan, garam. Kadang-kadang garam itu saya ambil sejumput, lalu saya masukin ke lidah, saya ngemut garam. Lalu kemudian VCO juga bisa kita konsumsi, dan kalau memang butuh makan, walaupun masih di jam puasa ya makan saja. Jadi di ketofastosis itu kita mengikuti sinyal tubuh. Kalau tubuh kita lapar ya makan gitu. Yang penting yang kita makan masih yang sesuai dengan di ketofastosis gitu ya. Ini semoga menjadi jawaban dan inspirasi. Tapi beliau sudah benar, ya silakan konsultasi ke dokter. Jadi konsultasi ke dokter, dan kalau dokternya bilang suruh minum air manis ya silakan diikuti saja juga nggak masalah lah. Itu adalah kepercayaan masing-masing. Kalau masih dalam tanda kutip saya masih bisa menahan, ya saya akan melakukan yang saya sampaikan tadi. Tapi saya tidak minum air manis gitu. Karena kalau masukin manis ya gula darah saya akan tinggi lagi gitu. Tubuh kita kan yang sudah ketofastosis, tubuhnya itu udah ketosis. Jadi kalau sudah ketosis harusnya yang dimasukin bukan gula. Yang dimasukin adalah ya makanan-makanan yang memang sesuai dengan ketofastosis ya. Semoga bermanfaat. Bye bye.